Terima kasih masih bersama YPB Movie. Jadi cerita kita berlanjut dengan kembalinya dewa kehancuran Pegito yang luar biasa. Pegito dikirim ke alam iblis oleh Daishinkan dalam rencana untuk menjebaknya di sana selamanya. Dia dibohongi Daishinkan untuk berlatih dan mengalahkan berbagai iblis di bawah sana. Namun dalam kejutan yang luar biasa, Pegito kembali hanya 1 menit kemudian mengaku telah selesai dan entah bagaimana membawa bayi Sikor di pelukannya. Bagi Dai ini pasti sebuah ilusi karena bagaimana mungkin waktu bisa begitu berbeda di alam iblis sehingga Pegito sudah kembali. Baik Zeno maupun Dai berbalik dengan waspada, tidak percaya pada mata mereka dengan 2 alasan yang sangat berbeda. Zeno penasaran kenapa Pegito terlihat lebih keren sekarang dengan pakaiannya sudah berubah dan matanya merah. Selain itu, Zeno sadar bahwa Pegito terlihat menakutkan. Jadi dia tanyakan apakah Pegito beneran adalah orang yang sama. Zeno yang kekanak-kanakan terpaku pada penampilan Pegito, sementara Dai masih merasa tidak mungkin Pegito ada di sini. Tidak peduli apapun yang Pegito katakan, bagaimana mungkin Pegito menemukan jalan kembali ke sini tanpa campur tangannya. Dai beritahukan tidak ada iblis yang bisa datang ke dunia panah dengan mudah. Seperti yang diketahui Dai sepenuhnya, satu-satunya cara makhluk bisa kembali dari alam iblis adalah melalui setidaknya penggabungan alam yang terjadi. Tapi Pegito menunda jawaban dulu karena bayinya sekarang menangis lagi. Dahulu Pegito sudah belajar cukup banyak dari Gohan, Goten, dan Trunks. Setelah itu, Pegito segera menciptakan sebuah empeng bayi yang terbuat dari energinya. Dan begitu saja empeng itu berhasil menghentikan tangisan dan teriakan Sikor bayi. Pegito dengan penuh kasih menempatkan empeng itu di mulut anaknya. Momen itu begitu lucu sampai dengan kekerasan yang sepertinya tidak memperdulikan bayinya. Pegito melemparkan bayi itu lurus ke langit yang bahkan mengejutkan Daishinkan dengan ketidakpeduliannya. Tapi sepertinya Pegito bukanlah makhluk jahat karena kita kemudian melihat bayi Sikor terlindungi dengan aman di dalam bola energi pelindung yang terbuat dari bahan yang sama dengan empengnya. Pegito cuma ingin menyelamatkannya dari kebisingan dan kehancuran yang akan terjadi selanjutnya. Sementara Dai juga penasaran apakah bayi itu adalah anak Rani. Dai nggak percaya berani sekali Pegito mengklaim telah berhubungan dengan ibunya. Dia tanyakan bagaimana Pegito bisa mengarang kebohongan seperti itu. Dai mendongak dengan campuran rasa malu dan ketidakpercayaan. Dia menatap dengan hati-hati untuk mencoba mengartikan apakah ada kebenaran dalam kata-kata Pegito. Pegito cuma membalas, bukan salah dia mengapa ibu Daishinkan begitu mudah. Dai harusnya merasa tahu seperti dia juga bahwa anak itu adalah kerabatnya. Pegito menyuruh Dai untuk merasakan saja energi dewa yang Sikor miliki. Tapi soal bagaimana Pegito bisa sampai di sini, awalnya Pegito pun bingung. Tapi ternyata ada seorang Saiyan di bawah sana yang juga berlatih dan dia tahu caranya sendiri keluar kapanpun dia mau. Dan luar biasanya, seperti di salah satu garis waktu yang pernah kita lihat, di mana ada Salot yang melarikan diri dari alam iblis, rupanya di multiverse ini juga ada Salot. Karena itulah Pegito pada akhirnya bisa keluar dengan bantuannya. Terlepas dari itu, Pegito kemudian dengan santai mulai berjalan maju ke arah Dai dan Zeno dengan tangannya di pinggul. Pegito ingatkan dia sudah kembali dan juga sudah berlatih. Pegito juga sudah menguasai Serapim dan mengalahkan semua yang bergerak di bawah sana. Pegito sudah melakukan semua yang dia minta, termasuk menyingkirkan saudaranya Lucifer yang buruk rupa itu, yang Dai bilang sekuat dirinya. Mendengar Pegito telah mengalahkan Lucifer, bagi Dai itu tidak mungkin. Dan Daishinkan menoleh untuk percaya itu. Ini akan menjadi pengungkapan yang paling mengejutkan bagi sang pendeta, karena dia tahu betul kekuatan kakak laki-lakinya bukan hanya sama dengannya, tapi sebenarnya jauh lebih kuat. Namun dengan percaya diri sambil melipat tangannya, dibarengi senyuman dan tatapan lurus ke mata Dai, Pegito melanjutkan bahwa Lucifer sudah berlatih lama sekali. Lucifer memang adalah lawan tangguh, tapi dengan 2 jenius Saiyan yang tidak bisa kalah di dalam dirinya, yaitu Goku dan Vegeta, hanya masalah waktu sampai Pegito membuat Lucifer kalah. Dan sekarang Pegito sudah menaklukkannya secara otomatis. Itu berarti Pegito yakin dia bisa mengalahkan Daishinkan juga. Jadi Pegito bertanya-tanya apakah dia bisa mendapatkan posisi Grand Prix sekarang. Daishinkan segera membantah dan menegaskan Pegito tidak akan pernah mendapatkannya, karena apa yang Pegito katakan dan kenyataannya tidaklah sama. Dai tidak percaya sepatah kata pun yang Pegito katakan. Daishinkan sekarang menjadi marah dan kehilangan ketenangannya
karena pikirannya sekarang menjadi kacau. Pegito memang berharap Daishinkan mengatakan itu karena Lucifer memberitahunya bahwa Omni King lah yang harus Pegito incar. Seketika mengalihkan pandangannya dan melesat maju, Pegito mengubah target dan langsung menyerang Zeno untuk membunuhnya. Zeno penasaran apakah mereka sedang bermain. Untuk sesaat Daishinkan bahkan tidak bisa percaya seseorang begitu berani menyerang dewa dari segalanya. Sementara Zeno dengan naifnya tidak tahu bahaya apa yang sedang mendekatinya. Pegito minta maaf tapi dia membutuhkan kekuatan Omni King. Pada akhirnya Zeno hanya berdiri seperti batang kayu yang tidak berguna, menatap dengan polos saat pukulan Pegito siap menghancurkan kepalanya. Tapi pada saat itu juga Daishinkan teringat siapa dirinya, bahwa dia adalah pelindung Zeno. Jadi Daishinkan menghilang seketika dengan matanya terkunci pada situasi tersebut. Seketika bertransformasi ke bentuk panelnya, Daishinkan menunjukkan kemampuannya menghentikan pukulan Pegito di detik terakhir. Pegito senang, jadi akhirnya Daishinkan menunjukkan diri dia yang sebenarnya. Lucifer memberitahunya bahwa versi pendek itu hanyalah sebuah kebohongan. Jadi inilah rupa Angel Elite sejati. Sambil tersenyum lepas, Pegito tampak senang karena akhirnya melihat kekuatan penuh Grand Priest. Tapi tersenyum atau tidak, cengkraman Dai pada tinjunya semakin mengencang tiap detiknya. Tangan Pegito mulai gemetar karena Daishinkan dari multiverse ini apakah lebih kuat dari versi Dai manapun yang pernah kita lihat sebelumnya. Menatap ke depan dengan sarapim biru, Dai tanyakan apakah Lucifer benar-benar memberitahu Pegito hal itu. Dai mengejek, Pegito pasti cuma pura-pura mengalahkannya. Pegito bilang dia telah menguasai sarapim, namun Dai tegaskan hanya dia yang memiliki mata ini, dan mata ini telah melihat menembus semua kebohongan Pegito. Tapi getaran tangan Pegito saat mendengar itu mulai bergerak begitu cepat hingga mulai terlihat kabur. Pegito kemudian segera membuat semua kata-kata Dai tampak tidak berarti. Pegito menghilang dan muncul kembali di belakang punggung Daishinkan untuk menyerangnya dari belakang. Dai melihat kecepatan Pegito sedikit lebih cepat dari yang dia kira. Tapi tidak masalah, sambil melesat maju, Dai tidak mau menerima bahwa apa yang baru saja terjadi adalah sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Pegito tersenyum dan benar-benar tampak seperti sapuan warna dalam kecepatannya, dan sekarang sudah berada tepat di depan Dai. Tapi Daishinkan dengan mata serapim lengkapnya dengan cepat mencoba menyerang dengan pukulannya. Namun Pegito dapat menghindarinya, seperti itu hanyalah permainan anak-anak. Sampai seketika membalas dengan pukulannya juga, wajah Dai langsung terguncang. Seluruh kepalanya tertekuk ke samping, hampir patah karena hanya benturannya saja, hingga menghempaskan Dai mundur dengan cepat. Tubuh dan posisinya tampak jauh dari kesan agung saat dia terus meronta tak terkendali. Tapi meski dia sudah dalam hempasan mundur, kaki Pegito mulai bergerak dalam kecepatan super lagi. Dai penasaran bagaimana Pegito melakukan ini. Sampai kemudian Pegito mencapai tepat di belakang Daishinkan lagi, kali ini dengan kedua tinjunya ditarik ke belakang untuk melakukan boge mentah. Sampai kemudian menghantamkan dua pukulannya bersamaan di kedua sisi pipi Dai hingga Dai berteriak kesakitan. Hasilnya, Dai segera jatuh ke tanah dengan sangat keras. Kerusakan parah tampak jelas sekali saat dia batuk darah karena terkejut. Sementara itu, Pegito kini terkikik di belakang tanpa memperdulikannya. Dengan rasa tidak hormat, Daishinkan yang agung bahkan tidak diizinkan untuk beristirahat sejenak. Kepalanya kemudian dicengkram oleh Pegito dan lalu mengangkat seluruh tubuhnya. Habis itu, Pegito melepaskan serangkaian pukulan di punggungnya dengan beberapa serangan sadis saat Zeno kecil hanya menonton sendirian. Zeno sampaikan pada Dai bahwa Pegito lebih kuat dari Dai sekarang. Dewa yang naif dan kekanak-kanakan itu mulai menyadari mungkin Pegito ini bukanlah pria yang sama dengan yang dia beri ucapan selamat tinggal. Dai juga akui Pegito tidak mempunyai kekuatan ini sebelumnya. Dai tidak bisa membayangkan apa yang mungkin Pegito lakukan di dunia iblis untuk mendapatkan begitu banyak kekuatan secepat ini. Jadi Dai tanyakan apakah Pegito menyerap Lucifer. Ketika Dai ditahan sambil mengerang kesakitan yang luar biasanya, dia juga masih memiliki pertanyaan besar tentang bagaimana perubahan seperti itu bisa terjadi pada Pegito. Tapi Pegito membalas bahwa ini adalah kekuatannya sendiri. Baginya, petarung malas macam apa yang menyerap kekuatan orang lain demi menambah kekuatannya. Wah, secara tidak langsung Pegito versi ini meledek Ultra Pegito asli ya.
Pegito sudah mengatakan sebelumnya bahwa waktu bergerak berbeda di alam iblis. Pegito juga seorang dewa, jadi dia tidak menua lagi seperti layaknya panah. Yang jelas, Pegito mungkin sudah berlatih selama puluhan tahun di alam iblis hingga mendapatkan kekuatan seperti sekarang ini. Dengan kejutan yang dilontarkan itu, Pegito kemudian melemparkan tubuh Dai yang babak belur itu ke tanah seperti sepotong sampah. Dai menyimpulkan jika puluhan tahun sama dengan 1 menit, itu berarti Lucifer sudah menderita di alam iblis sangat lama sekali. Dalam nada yang muram dan tidak terduga, sepertinya di multiverse ini, dalam momen yang tampaknya terakhir baginya, Dai memikirkan kakak laki-lakinya. Tapi meminta Dai jangan khawatir karena dia tidak akan menyakitinya lagi. Kaki Pegito kemudian mendarat di dada Dai, tapi dengan sangat lembut. Pegito beritahukan dia tidak akan melakukan apapun karena yang Pegito inginkan hanyalah posisi Omni King. Dalam pose kemenangan terakhir, berdiri dengan 2 kaki tepat di atas Dai dan tanpa satu goresan pun padanya, Pegito telah membuktikan dirinya sebagai dewa terkuat dengan hanya Zeno yang tersisa sekarang. Pegito menyampaikan pada Zeno dia tahu Zeno menyukainya dan semuanya. Tapi Pegito tegaskan ini hanyalah bisnis. Dia perlu memegang kekuatan seorang Omni King dan Zeno lah satu-satunya yang bisa memberikan itu padanya. Karena itu, Pegito tanyakan apakah Zeno siap bertarung sekarang. Namun, Zeno yang masih tampak tenang meski mendengar ini menegaskan bahwa dia siap. Tadinya Zeno pikir mereka akan bermain, tapi dia merasa ini sama saja. Zeno hanya bingung kenapa Pegito ingin menjadi Omni King. Seharusnya Pegito tahu itu adalah pekerjaan yang sangat membosankan. Tapi Pegito nggak peduli. Membosankan atau tidak, menurut Lucifer, penguasa tertinggi alam iblis, jika digabungkan dengan Omni King, akan membuat kekuatan Pegito melonjak tinggi. Zeno adalah penguasa tertinggi alam panah, alam yang jauh lebih besar yang memberi Zeno kemampuan penghancur alam semesta. Jika Pegito mengambil peran Zeno sebagai Omni King, bukan hanya Pegito mendapatkan kekuatan setingkat itu, tapi menurut Lucifer, Pegito bahkan akan berada di level lain, yaitu seorang Omni Devil, kekuatan yang hanya bisa Pegito impikan sejak di alam iblis. Jadi, Pegito ingin tahu apakah yang Lucifer katakan benar. Jika tidak, Pegito akan mencari tahunya sendiri. Di sini, Zeno menjawab dengan sedikit berpikir bahwa itu benar. Tapi baginya, itu tidak menjelaskan banyak hal. Apakah kekuatannya benar-benar semenyenangkan itu? Zeno punya banyak, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan dengan kekuatannya. Mendengar Zeno punya banyak kekuatan, Pegito merasa tertantang untuk mengetes kekuatannya sekarang. Pegito minta Zeno untuk jangan sampai menahan diri. Tunjukkan padanya apa yang menantinya saat dia berdiri di atas kuburan Zeno. Hingga kemudian benar-benar antusias dan tidak mundur sama sekali dari musuh yang bisa melenyapkan seluruh galaksi, Pegito melompat langsung dari Dai dan mengambil posisi bertarung Goku. Sementara Zeno tidak tahu permainan apa ini, tapi Zeno beritahukan dia tidak bisa bertarung. Zeno tidak tahu caranya berkelahi. Lagi pula, Zeno sampaikan mengalahkannya tidak akan membuat Pegito menjadi Omni King. Sambil ditinggalkan dalam keadaan bingung, wajah Pegito berubah menjadi ekspresi komedi penuh ketidakpercayaan. Pegito nggak menyangka bahwa Zeno tidak tahu caranya bertarung. Loh, siapa sebenarnya yang nulis cerita ini? Sedangkan Zeno yang berwajah datar memberitahu mungkin Lucifer berbohong supaya dia bisa membalas dendam pada mereka. Jadi Zeno ingin Dai menjelaskan semuanya pada Pegito. Dai yang masih babak belur di tanah mulai menjelaskan bahwa Pegito memang telah disesatkan. Menjadi Omni King atau Grand Priest tidak pernah sama seperti saat Pegito menjadi dewa kehancuran. Itu tidak ada hubungannya dengan mengalahkan mereka. Untuk menjadi Omni King dan Grand Priest berikutnya, Pegito harus bergabung dengan mereka. Cara ini khusus untuk multiverse ini saja ya. Pegito penasaran apakah penggabungan itu seperti anting Potara yang dia punya ini. Pegito segera berbalik dengan bingung, tapi Dai memberitahu anting-anting itu adalah materi para Kai. Mereka para dewa tertinggi memiliki kemampuan penggabungan mereka sendiri yang memberikan hasil jauh lebih besar. Tapi itu harus dilakukan dengan sukarela dengan persetujuan sebuah perlindungan terhadap mereka yang tidak layak mendapatkan kekuatan seperti itu. Dan sayangnya Dai mengejek Pegito adalah salah satu dari jenis yang tidak layak itu. Jika begitu, Pegito tegaskan dia harus membunuh mereka berdua saja jika mereka tidak berguna baginya. Senyuman itu memudar saat rencananya terhenti dan meledak menjadi kemarahan. Pegito sangat marah karena nggak tahu bagaimana dia bisa naik jabatan sekarang. Tidak ada dari mereka yang cukup bodoh untuk melepaskan jabatan mereka.
Tapi tiba-tiba Zeno menawarkan diri dan setuju untuk bergabung dengan Pegito. Seperti yang sudah Zeno bilang, pekerjaan ini membosankan. Jadi Zeno setuju jika Pegito bisa menjanjikannya satu hal. Dengan kejutan yang datang dari Zeno sendiri, baik Pegito maupun Dai tertegun dengan mata mereka terbuka lebar saat mendengar lebih banyak dari apa yang dikatakan Omni King. Dengan riang, Zeno mendatangi Pegito dengan cepat dan tersenyum hangat di wajahnya. Zeno katakan lagi, dia akan bergabung dengan Pegito jika Pegito berjanji bahwa Pegito lah yang akan membuat semuanya menyenangkan setelah menjadi Omni King. Jauh lebih menyenangkan daripada saat Zeno menjabat. Jika Pegito bisa melakukan itu, maka Zeno akan dengan senang hati digantikan posisinya. Mendengar hal itu, sontak membuat Daishinkan berteriak, benar-benar merasa seperti berada dalam mimpi atau mungkin mimpi terburuknya. Pegito sampaikan dia tahu Zeno dan dirinya akan cocok. Dan Pegito berjanji akan memberikan kesenangan yang tidak pernah Zeno dapatkan selama ini. Begitu Pegito menjadi Omni King, Zeno bisa duduk tenang dan menonton saat Pegito mengacaukan segalanya. Di sisi lain, Daishinkan hanya memprotes dengan sia-sia. Zeno minta maaf pada Dai tapi dia setuju. Dia sudah melakukan ini cukup lama, jadi waktunya baginya untuk bersenang-senang. Tiba-tiba, tidak mendengarkan lagi penasihat sejatinya, tubuh Zeno mulai dilapisi energi, sampai dia sendiri menjadi energi dewa tersebut menggunakan sasa terakhirnya untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Grand Priest. Setelah itu, tubuhnya mulai masuk ke tubuh Pegito, menutupi Saiyan itu dengan aura juga. Pegito ditinggalkan dalam keadaan tenang namun bingung. Sementara seluruh tubuhnya mengalami transisi yang sama menjadi energi murni. Dan tak lama kemudian, keduanya menghilang dalam cahaya murni, seperti kembang api yang meledak tepat di depan Dai. Daishinkan sendiri tenggelam dalam cahaya. Tubuhnya meski terluka, pikirannya masih berjuang agar ini berhenti. Tapi sedikit yang dia tahu ini sudah terlambat. Dan setelah itu, dengan senyuman congaknya, Pegito yang baru akhirnya terlahir sebagai Omni Devil, Saiyan pertama yang menjadi Omni King sekaligus Omni Devil. Pakaiannya seketika berubah menjadi seperti pakaian Zeno, dengan aura kepercayaan diri dan kekuatan murni memancar darinya. Senyuman sombongnya mengungkapkan dia telah mencapai semua yang dia butuhkan dalam waktu singkat. Dai nggak menyangka kenapa Zeno melakukan ini. Sekarang memaksa dirinya untuk duduk, bentuk panel Dai menatap ke arah keagungan barunya saat kaki Pegito perlahan dan lembut turun ke tanah. Sampai akhirnya, serapim putih khas yang dimiliki Omni Pegito sekarang memiliki jawaban dari mana asalnya. Sebuah varian yang tampaknya eksklusif bagi mereka. Dengan kekuatan seorang Omni King, serapim lengkap milik Dai akan benar-benar kalah telak. Pegito ingin Dai memberikan pendapatnya tentang bagaimana mata ini sekarang. Daishinkan yang terkejut tentu menjadi kikuk karena mata serapim putih itu terasa lebih tajam dari miliknya. Tapi sebelum Dai bisa bertanya lebih banyak lagi, sepertinya Omni King yang baru tidak akan memberi ampun. Dia menjulurkan tangannya saat Dai menemukan seluruh tubuhnya sekarang tertutup api dan aura dewa. Merasa dirinya akan dimusnahkan, Dai menanyakan apa yang akan Pegito dapat jika membunuhnya. Dia akan mati di multiverse ini seperti yang dialami di multiverse lain. Dai benar-benar tidak bisa melakukan apapun sekarang. Tapi sepertinya dia akan segera mendapatkan jawabannya, dan itu adalah sesuatu yang tidak terduga. Dia tenggelam lagi dalam cahaya, tapi kali ini dalam ketenangan karena semua luka Dai ternyata disembuhkan oleh Pegito. Dai menyadari Pegito telah mengampuninya dan bahkan telah membuatnya lebih kuat. Kembali ke bentuk aslinya sekarang benar-benar tidak tersentuh dan tanpa noda. Dai menyadari dia bahkan telah ditingkatkan oleh tuannya yang baru. Dan hampir seketika Omni King baru ini turun ke tanah menuju penasihatnya. Karena tahu siapa yang ada di hadapannya sekarang, Dai menanyakan apa yang akan Pegito lakukan dengannya sekarang. Apakah dia sekarang hanya akan melayani Pegito dan mengucapkan permintaan maafnya atas tindakan masa lalunya. Tapi tanpa menaruh dendam, Pegito hanya tersenyum dan menjawab kalau Dai akan terus melayani. Pengetahuan Zeno telah diberikan kepadanya, dan itu berarti ada beberapa hal dan orang yang perlu Dai tunjukkan pada Pegito. Tapi Pegito ingatkan bahwa Dai hanya punya beberapa tahun tersisa di posisi ini, karena setelah itu Pegito punya pengganti yang cocok, seseorang yang benar-benar cerdas dan yakin Dai akan senang dengannya. Dai yang mendengar ini tahu itu bukan sesuatu yang bisa dia protes. Dia cuma ingin tahu siapa yang Pegito pikirkan, apakah Beerus atau mungkin Whis. Tapi Pegito membantah karena dia punya seseorang yang lebih baik. Kemudian Pegito merentangkan tangan kirinya, di mana sebuah portal mulai terbuka. Dan dari semua orang di dalamnya, Gohan terlihat sedang belajar dengan serius. Pegito segera memperkenalkannya dengan berkata
bahwa itu adalah putranya Gohan. Vegito katakan Gohan adalah seorang sarjana yang jauh lebih berkepala dingin darinya. Dia seorang Saiyan juga, jadi punya potensi yang sama dengan Vegito untuk menjadi sangat kuat, lebih kuat dari Grand Priest manapun yang pernah ada. Gohan selalu punya rasa keadilan yang kuat, bahkan menggunakan nama samaran Great Saiyaman. Jadi Vegito yakin multiverse ada di tangan yang tepat. Satu-satunya masalah adalah Gohan punya anak kecil saat ini. Jadi mereka akan biarkan Gohan sampai anaknya dewasa, dan kemudian dia bisa melakukan kebaikan yang nyata. Dai hanya berkata bahwa dia harus bisa menerima seperti layaknya Zeno. Dai sudah melakukan ini cukup lama juga, jadi semua hal harus berakhir. Tapi sampai saat itu tiba, apa yang harus mereka lakukan? Tiba-tiba tersenyum dan membungkuk di depan Dai Shinkan. Vegito ingin Dai menunjukkan beberapa hal padanya. Dan tugas pertama Dai adalah membawakannya 5 yang terkuat. Dan setelah itu berdiri di hadapan Omni King yang baru, 5 yang terkuat dari alam semesta muncul. Sebagian besar masih tidak berubah dari apa yang kita lihat dari Multiverse Ultra Vegito. Menonton dari jauh, Dai mengamati dalam diam, sementara Vegito Serapim Putih melirik ke arah 5 orang itu. Vegito akui seandainya dia bertemu mereka setahun yang lalu, mereka pasti akan menjadi ujian yang menyenangkan. Secara individu, mereka semua lebih lemah dari Dai Shinkan. Tapi bersama-sama, mereka harusnya memberikan tantangan yang jauh lebih besar. Jadi, Vegito menantang mereka semua untuk memberikan kemampuan terbaik mereka padanya. Dai mengakui juga bersama-sama mereka mungkin lebih kuat, tapi mereka tetap bukan apa-apa dibandingkan kekuatan Vegito saat ini. Segera setelah ini, Vegito memejamkan matanya dan meletakkan kedua tangannya di belakang punggung. Vegito sampaikan dia tidak bisa melihat atau menggunakan tangannya. Jadi, Vegito ingin mereka mendaratkan satu pukulan padanya, dan mereka akan membuktikan posisi mereka di 5 yang terkuat ini. Jika gagal, mereka semua kembali menjadi bukan siapa-siapa. Mendengar perintah seperti itu membuat kelima dewa tertegun dalam berbagai cara. Seorang Omni King yang bisa bertarung sekarang itu adalah perubahan. Melangkah maju seketika karena kesal sambil membunyikan kuku jarinya, Yamoshi yang legendaris siap untuk memberikan pelajaran pada Vegito. Sampai seketika melakukan apa yang Vegito perintahkan, Yamoshi terbang masuk dengan pukulan yang sudah ditarik ke belakang. Tapi meski tanpa penglihatan, Saiyan kuno itu meleset sepenuhnya. Tubuh Omni King sepertinya bergerak hanya berdasarkan insting. Vegito mengejek Yamoshi kapan Yamoshi siap untuk memulai. Dia tidak bisa melihat di sini. Tapi dengan komentar pemicu itu, Yamoshi meraung dan menarik kedua pukulannya untuk melepaskan serangan gencar. Namun tidak peduli berapa banyak serangan yang datang dan seberapa cepatnya, Omni Vegito meninggalkan jejak bayangan setelah menghindar dari segala sesuatunya. Vegito tegaskan jika Yamoshi tidak melakukan pergerakan, maka Vegito yang akan melakukannya. Sambil melanjutkan ucapannya yang memprovokasi, dia memang melakukan gerakan, melancarkan tendangan yang luar biasa keras, tepat ke Yamoshi, tapi sepertinya tanpa usaha sama sekali. Namun, tepat saat Yamoshi terbang menjauh, datang dari belakang Vegito 4 anggota lainnya dari 5 terkuat untuk membalas. Akhirnya, mereka menyadari perlu menyerang bersama-sama. Memposisikan dirinya di tempat yang lebih baik, respon Vegito adalah melompat langsung ke langit. Di bawah, 5 terkuat mengalihkan pandangan mereka ke atas, siap untuk membuktikan harga diri mereka. Tapi pada saat inilah adegan berpindah ke planet bumi. Kita kemudian disuguhi pemandangan Goten yang tampak bosan, setahun lebih tua saat di belakangnya Cici sibuk mencuci piring. Sejak Goku ayahnya pergi, hanya ini yang bisa Goten lakukan. Sepertinya ibunya menghukumnya karena ayahnya pergi. Jadi sambil melihat ke belakang, Goten menanyakan apakah dia boleh pergi bermain dengan Trunks. Tapi Cici berbalik dengan senyuman dan berkata bahwa Goten persis seperti kakaknya dulu yang selalu ingin main. Namun Cici ingin Goten melihat apa yang terjadi saat Gohan tekun dan belajar. Putranya Gohan sekarang sudah menjadi seorang sarjana. Karena itu Cici ingin Goten melakukan yang lebih baik lagi, di mana Goten harus menjadi dokter keluarga. Tapi tiba-tiba, tepat saat Cici mengungkapkan impian ini, Goten malah menghilang, tapi bukan karena sengaja. Cici terkejut kemana Goten pergi. Apa yang dimulai sebagai kejutan ringan, dengan cepat berubah menjadi kepanikan total saat putra bungsunya menghilang begitu saja. Secara tidak terduga, menghilangnya Goten karena dipindahkan langsung oleh Omni Vegito. Goten yang melihat pria berpakaian megah itu tentu saja tidak mengenalinya. Goten tanyakan siapa pria itu karena aura kinya sama seperti milik ayahnya. Tapi sebelum pertanyaan itu selesai terbentuk, melihat ke bawah, Goten menyadari sesuatu yang akan memberinya pertanyaan
yang jauh lebih penting untuk diajukan. Goten gak tahu yang sebenarnya sudah terjadi di sini. Karena di hadapan mereka tergeletak di tanah di depan Omni, Vegito, dan Goten adalah tubuh-tubuh dari 5 terkuat. Semuanya dipukuli habis-habisan dan semuanya tidak sadarkan diri. Persis seperti yang dijanjikan Omni King bahwa mereka dicopot dari jabatan mereka sebagai 5 yang terkuat. Vegito ungkapkan ini hanyalah kecelakaan kecil, dan adapun siapa dia, Goten bisa menganggapnya sebagai teman baik ayahnya. Alasan Omni Vegito membawa Goten ke sini karena dia akan membuat Goten jauh lebih kuat daripada Goten sebelumnya. Sampai akhirnya Omni Vegito akan menjadikan Goten sebagai anggota 5 terkuat yang baru. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi inilah cikal bakal kenapa Goten pada akhirnya menjadi 5 dewa terkuat, bahkan yang terkuat di antara yang lain. Lalu siapakah 4 anggota lainnya? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.